masih di rumah ya. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah masuk tetapi masih sebagian ya. Gak apa-apa, harus tetap semangat ya. Dan ingat harus menjaga kesehatan. Harus menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu apa aja? Betul sekali, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gitu ya. Nah, Ibu harap hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan semangat meskipun belajarnya masih di rumah ya. Dan kali ini Ibu akan membahas kembali mengenai bangun ruang. Nah, minggu lalu Ibu sudah menugaskan untuk membaca-baca mengenai bangun ruang yang ada di buku tematik ya, di halaman berapa? 33 ya. Sekarang dibuka kembali ya. Dan sebelum kita melanjutkan ke materi bangun ruang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kali ini lancar ya. Iya. Siap-siap dulu ya untuk berdoa ya. Iya. Ibu pimpin doanya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya adik-adik, ayo semangat-semangat ya. Kita membahas tentang mengenai bangun ruang. Ada yang tahu? Ada yang udah baca mengenai bangun ruang itu apa? Ya, bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume, apalagi isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Ya. Ada yang masih belum paham? Iya, baca lagi ya. Nah, yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar apa aja? Ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas. Apalagi? Sudah? Iya. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung yaitu terdiri atas kerucut, tabung, dan bola. Pinter sekali. Udah pada baca ya sebelumnya ya? Iya. Kita akan bahas satu persatu ya mengenai bangun ruang ya. Yang pertama ada kubus. Kubus yaitu suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar ya. Kubus juga dikenal dengan nama lain yaitu bidang 6 beraturan. Kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4 sebab tingginya sama dengan sisi alas. Apa aja nih sifat-sifat bangun ruang kubus apa aja? Siapa yang tahu? Iya, yang pertama memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran yang sama panjang. Ya. Yang ketiga ada 8 titik sudut, 4 buah diagonal ruang, dan 12 buah bidang diagonal ya. Nih Ibu punya contoh nyata kubusnya ya. Itu kotak gini, semua 4 buah sisi diagonal ruangnya sama ya. Ini kotak seperti ini. Oke, paham ya? Nah, terus bagaimana Bu kalau kita mencari volume kubus? Nah, di situ ada tercantum Pi sama dengan S kali S kali S sama dengan S pangkat 3
3. S itu adalah sisi ya, sisi kubus. Iya. Terus bagaimana Bu kalau mencari luas permukaan, yaitu 6S kali S sama dengan atau sama dengan 6 kali S pangkat 2 gitu ya. Paham ya? Oke. Gitu cara mencarinya. Nanti juga Ibu akan memberikan kuis mengenai bangun ruang ya. Iya, siap-siap nih. Harus diperhatikan ya anak-anak ya. Yang kedua ada bangun ruang apa? Pintar, ada bangun ruang balok. Apa itu balok? Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 panjang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Berbeda ya halnya sama balok. Ada yang tadi mengatakan kubus kok mirip balok. Kalau sepintas memang mungkin mirip, tapi itu berbeda ya anak-anak ya. Beda halnya dengan kubus, di mana seluruhnya sisi kongruen berbentuk persegi. Kalau di kubus itu persegi ya sisi kongruennya, dan pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar gitu ya, serta tidak seluruhnya berbentuk persegi. Kebanyakan kalau balok itu berbentuk persegi panjang seperti itu ya. Oke. Ada sifat-sifat balok apa aja? Sedikitnya seluruh balok mempunyai 2 panjang sisi yang berbentuk tadi persegi panjang. Pintar. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Apalagi ini yang sama itu misalkan itu di buku ada ya, AB sama dengan CD sama dengan EF sama dengan GH. Itu ada di buku ya teman-teman ya, silahkan dipahami. Terus ada lagi, pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang ya. Terus apalagi masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang yang tadi. Terus masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang juga ya. Terus ada yang tahu rumus balok apa? Mencari volume, luas, panjang, diagonal apa? Iya, kalau mencari volume itu panjang kali lebar kali tinggi, dan luas, kalau mencari luas permukaan 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Itu ya teman-teman ya, diperhatikan baik-baik ya, soalnya nanti di akhir kita ada kuis. Oke. Yang ketiga apa? Bangun ruang apa? Ada limas. Apa itu limas? Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N, atau dapat berupa segitiga, segi 4, apalagi segi 5, segi 6 juga ada ya, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak ya. Iya. Ada berapa jenis nih? Banyak ya kalau limas itu. Dengan ada limas segitiga beraturan, ada limas segi 4 beraturan, ada limas segitiga limas segi 5 beraturan juga ada, segi 6 beraturan juga ada ya. Gitu. Sekarang sifat-sifat limas itu apa aja? Memiliki 5 sisi, yaitu apa aja? Iya, 1 sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas, serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segi
3 dan merupakan sisi tegak. Pinter ya? Udah pada baca ya? Iya. Ada lagi. Sifat limas memiliki 8 buah rusuk. Terus memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian atas, di bagian alas, serta 1 sudut terletak di bagian atas ya, yang merupakan, kalau di atas itu merupakan titik puncaknya, seperti itu ya. Terus rumus pada limas nih, mencari volumenya seperti apa? Nah, kalau mencari volume limas, yaitu volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Ibu ulangi ya. Volume limas sama dengan 1/3 dikali alas dikali tinggi, seperti itu ya. Terus gimana Bu kalau mencari luas permukaannya? Nih, Ibu kasih tahu lagi. Luas permukaan, ini mencari luas permukaan ya. Luas permukaan sama dengan jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Iya, pintar ya. Iya, ada yang udah mulai paham ya. Iya, ayo kita lanjut lagi ke bangun ruang yang keempat, yaitu ada apa? Ada prisma. Prisma itu merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi ya, di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N ya. Sisi-sisinya tegak. Dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain ada persegi panjang atau jajaran genjang ya, seperti itu. Terus kalau prisma tegak itu merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga tutupnya. Sementara untuk prisma miring itu merupakan prisma di mana rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada alas dan juga tutupnya, gitu ya. Kalau sifat prisma apa? Ada beberapa ya. Yang pertama, sifat prisma itu memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. Iya, betul ya. Memiliki, apalagi yang kedua, memiliki 5 sisi. 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah, dan 3 sisi lainnya itu adalah tegak, sisi tegak yang seluruhnya ya berbentuk segitiga. Yang keempat, sifat prisma itu memiliki 9 rusuk dan 6 titik sudut, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk rumus prisma itu cara menghitung luasnya itu adalah, cara menghitung luas prisma itu luas sama dengan 2 kali alas ya, terus ditambah luas seluruh bidang tegak ya, gitu ya. Kalau volume prisma apa? Luas segitiga dikali tinggi, atau bisa juga menggunakan rumus volume prisma sama dengan setengah kali alas dikali sisi kali tinggi kali sisi kali tinggi lagi, gitu ya. Pokoknya cari yang rumus yang simpel, yang tadi aja mungkin, yang luas segitiga kali tinggi, itu untuk mencari volume ya. Iya. Selanjutnya ada bangun ruang tentang bola. Siapa yang suka main bola? Ini bola. Bola itu bulat ya, bukan kotak ya. Bulat. Bola itu merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung ya, yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Ini nih, bolanya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, bulat.
Sifat bola itu apa aja? 1. Bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Tidak memiliki diagonal bidang. Sisi bola disebut sebagai dinding bola. Gimana caranya mencari volume bola? Yaitu 4/3 dikali V kali R pangkat 2 ya. Kalau menghitung luas bolanya itu 4 kali V kali R pangkat 2. Kalau di bola itu P-nya itu sudah ditentukan ya, udah ada rumusnya, yaitu P itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Tinggal dimasukkan saja ya. Iya. Yang keenam ada tabung. Ya, kita lanjut. Yang keenam yaitu bangun ruang, yaitu tabung. Bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Nih contoh nyatanya seperti ini ya. Nih, kayak celengan yang ibu punya. Ini berbentuk tabung kurang lebih seperti ini ya. Oke. Ya. Mungkin di rumah juga teman-teman semua punya celengan atau toples atau apa berbentuk tabung ya. Gitu. Sifat tabung ada apa aja? Tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang dan 2 lingkaran, gitu ya. Nih, 1 persegi panjang dan 2 lingkaran di atas dan di bawah, gitu ya. Tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal ruang, diagonal bidang. Tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan dengan yang kongruen ya. Tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran atas dengan titik pusat lingkaran atas, gitu ya. Jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Oke, gitu ya. Kalau persegi panjangnya itu adalah apanya ya? Yang ininya. Ini kalau dibuka jaring-jaringnya itu akan berbentuk persegi panjang. Dan ini atas dan alasnya itu berbentuk lingkaran seperti itu. Yang terakhir nih, bangun ruang apa? Yang ketujuh, yaitu bangun ruang kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran, gitu. Tahu kan yang kerucut itu, yang monyong gitu? Nah, itu kalau kalian teman-teman pernah melihat yang ulang tahun atau pernah merayakan ulang tahun, topinya itu kerucut gitu ya, berbentuk lonjong gitu ya, seperti itu ya. Ibu nggak punya contohnya ya, mungkin di rumah kalian semua punya kerucut gitu. Sifat-sifat kerucut ada apa aja? Yang pertama, kerucut memiliki 2 sisi. Kerucut tidak memiliki rusuk. Terus kerucut memiliki 1 titik sudut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Nah, kalau kerucut itu terdiri atas lingkaran itu yang di bawahnya itu berbentuk lingkaran, dan yang segitiga itu yang lancipnya yang di atasnya gitu ya. Tidak memiliki bidang diagonal dan tidak memiliki diagonal bidang gitu. Nah, gimana anak-anak semua? Udah paham belum mengenai bangun ruang yang tadi ibu jelaskan? Ada yang paham, ada yang juga belum ya. Berarti yang belum kemarinnya tidak baca ya.
Oke, gini. Nanti Ibu akan kasih kuis mengenai materi yang sekarang, yaitu tentang bangun ruang. Nanti Ibu kasih. Sekarang kalian silahkan baca kembali mengenai bangun ruang tersebut, dari mulai kubus, balok, tadi apa lagi? Prisma, limas, ya, bola, tabung, kerucut. Silahkan dibaca lagi ya sampai paham. Nah, untuk hari ini mungkin materinya hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga semua bisa paham dan mengerti, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ke materi selanjutnya ya. Tetap semangat belajar di rumah, meskipun kurang maksimal ya dengan adanya belajar di rumah ini atau daring ini. Dan jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan untuk kesehatan kita semua. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.